warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pagi-pagi sudah ada tulisannya. Masih ada nggak Pak ya? Oh masih ada, alhamdulillah. Ya nggak ngulang lagi kami nulisnya nanti. Alhamdulillah. Kemarin beberapa hari lalu ada yang nge-share tentang keadaan negeri kita, terutama Setu ini. Alhamdulillah hanya pada satu zona kuning, selebihnya hijau ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin kesananya semakin sehat. Nah, namun kadang-kadang itu gini Pak, kadang-kadang itu kita itu sudah dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih banyak nikmat oleh Allah, tapi salah dalam penyambutannya. Nah, ya, salah sambut. Ini rezeki sudah ada, kesehatan sudah semakin membaik, kadang-kadang ketaatan kita enggak ditambah pula, sehingga la in syakartum la azidannakum itu enggak terjadi nyata di hadapan umat hari ini karena kurang sambutannya. Jadi konsepnya ketika ada nikmat datang maka syukur itu wajib sudah disiapkan. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita di sini semua dan sepuri serpong bahkan setangsel se-Indonesia ini ketika menerima keadaan seperti ini semakin soleh semuanya, semakin taat semuanya, semakin takwa semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Agar nikmat ini pun berkekalan bersama kita. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Khatamun Nabiyyin Sayyidul Anbiya, yang beliau sangatlah patut untuk kita contoh, terutama dalam masalah syukur. Beliau ini kan nabi, beliau nabi, namun ibadahnya masya Allah, masya Allah. Di antara ibadahnya masya Allah adalah itu tahajudnya itu Pak, bukan 8 rakaat waktu setengah jam Pak ya, akan tetapi bisa jadi 8 atau lebih dalam waktu 3 sampai dengan 4 jam. Sehingga kaki beliau bengkak. Maka istrinya bertanya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, limaza fa'alta hadza?" Kenapa kamu lakukan seperti ini? Kan engkau sudah dijamin surga. Apa kata Rasulullah? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur? Dengan jaminan surga ini saya bersyukur. Dengan memperbanyak ketaatan saja, itulah cara bersyukur yang sebenarnya. Syukur itu nggak cukup dengan alhamdulillah, berbahagia, tersenyum, nggak cukup. Kita perlu aplikasikan dengan ketaatan kita yang kita tambah dan kita tambah lagi ya. Nah, itulah contoh dari Rasulullah. Maka siapa lagi kah contoh yang lebih baik bagi kita selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bahkan lalu kita sudah membahas tentang transformasi ahli waris. Jadi ahli waris itu mengalami transformasi ya, perubahan ya. Perubahan dari yang asalnya ashabul furud bisa menjadi asobah ya. Nah, namun kenakan di pekan lalu
belum direkam, dan ini termasuk poin-poin utama dalam ilmu waris, maka kita akan review, tapi reviewnya tidak dari awal, hanya kami akan review trik-triknya saja, bagaimana untuk mudah bisa menguasai hak-hak waris daripada ahli waris dengan mudah. Ada trik-triknya Pak ya, dan ini akan kami sampaikan di sini insya Allah. Nah, di antara na'ul warasah, yaitu kemarin kita sudah bahas, ada yang namanya ashabul furud, ada yang namanya ashabut ta'sib. Ashabul furud adalah orang yang sudah ditetapkan Allah ketentuannya dalam syariat, baik berdasarkan hadis, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Mereka sudah punya jumlah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Lalu ashabut ta'sib adalah ahli waris yang mereka tidak ditetapkan jumlah hak mereka oleh Allah, namun mereka diberi kewenangan. Ketika mereka sendiri menjadi ahli waris, maka mereka berhak untuk menghabiskan semua harta, atau jikalau mereka bersama ahli waris yang lain, mereka berhak menghabiskan semua sisa harta. Ya, itu yang utama ya. Itu jenis ahli waris yang paling pertama. Nah, sekarang kita mau lihat dulu, Ustaz. Ini kan banyak di depan nih, sudah. Kalau lihat yang banyak itu kadang-kadang agak pusing ya. Kecuali lihat duit. Itu punya pusing nggak Pak lihat duit banyak? Iya, saya dulu pas masih kuliah pernah main ke Roxy Mall, ETC Roxy. Tahu Pak? Roxy yang di Jakarta Barat. Saya lihat iklan di warung-warung itu kan banyak tuh gerai-gerainya jual nomor harga 15 juta. 15 juta nomor. Saya waktu itu mahasiswa ya, berapa sih kantong mahasiswa, bertanya-tanya, sambil nanya aja kayak orang kaya pula kan, Pak ini ada yang beli? nomor aja, nomor dong Pak jual, iya nomor aja, berapa? 15 juta, ada yang beli Pak? Waduh, siapa Pak? Orang yang nggak tahu, udah pusing, duitnya mau kemanain? Wah, ternyata ada orang pusing punya duit ya. Pusing nggak kemanain, beli nomor harga 15 juta, mahalan nomor daripada handphonenya. Zaman itu ya, zaman itu nggak ada harga handphone 10 juta, nggak ada rasanya handphone zaman saya kuliah itu tahun 2009, 2008 itu saya udah mulai kuliah, nggak ada handphone 10 juta, saya belum ada dari itu. Mungkin mendekati ada, tapi 10. Nah itu 15 juta, 20 juta ada yang beli. Saya juga kaget juga ya. Tapi ya itulah. Ternyata ketika telah kebanyakan pusing. Namun kalau ilmu kebanyakan nggak pusing Pak. Kenapa? Kalau harta kebanyakan kita yang menjaganya. Harus ada security-nya, ada ATM-nya, ada nomor PIN segala macam. Tapi kalau ilmu dia yang menjaga kita ya. Jadi jangan takut kalau ilmu banyak ya. Jangan khawatir. Mana Pak hapus di ujung sana? Oke. Nah, sekarang bagaimana Ustadz cara menguasai ini orang banyak sekali Ustadz. Ya, cara menguasainya gimana caranya? Yang pertama, ya saya hapus dulu, kita kembali. Kita para ulama membaginya dengan ashabul furud ya. Ashabul furud dengan 5 golongan ya. Ada golongan setengah, ada golongan 1/4, ada golongan 1/8, ada golongan 2/3, kemudian ada golongan 1/3, dan terakhir 1/6. Oh 6 ya, 6 golongan ya. Maka 6 golongan dalam ashabul furud. Nah, kita ketika ingin menguasai siapa saja yang dapat setengah, siapa saja yang dapat 1/4, maka tinggal diurutkan saja ya, tinggal diurutkan saja. Yang pertama, golongan setengah. Orang yang dapat golongan setengah ini kami sampaikan hanya 5 golongan. Hanya 5 golongan. Jadi ketika setengah ingat 5 orang ini saja. Ketika setengah ini haknya, maka siapa saja? Maka golongan setengah itu ada 5 orang. Setengah yaitu anak perempuan, cucu perempuan. Nah, pertama di sini Pak. Nih. Nah, ini dia golongan pertama yang mendapatkan setengah.
1 dan 2. Udah 2 ya. Tinggal 3. Yang ketiga siapa? Di sini. Nah, suami. Yang keempat di mana? Nah, yang keempat hanya ada di sini. Sini dan sini. Ya. Udah ya, Pak ya? Anak perempuan, cucu perempuan, suami, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya. Beres, setengah ya. Nah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya. Ini setengah. Ya, hanya 5. Ya. Jangan semuanya langsung semua, nanti pusing ya. Jadi 5 dulu. 5. Jadi orang dapat setengah. Di antara ahli waris itu hanya ada 5 golongan, yaitu anak perempuan ketika sendirian, cucu perempuan ketika sendirian, suami sendiri, emang sendiri ya, suami nggak boleh lebih dari 1. Ya, sendiri nggak boleh dari 1 ya, betul. Lalu saudara perempuan kandung ketika sendirian, dan saudara perempuan saya ketika sendirian. Cukup itu saja. Jadi ketika setengahnya mana nih, itu aja. Jadi kalau nanti ada ketemu ahli waris, ketika ketemu bab waris, ahli warisnya anak perempuan, kemudian ada suami, ya udah setengah-setengah, beres, setengah-setengah gitu. Anak perempuan dengan saudara perempuan setengah-setengah asalnya. Tapi nanti kita bahas setelah ini, ada lagi nanti perubahan sedikit ya. Oke, itu 1. Ini dasar dulu, dasar utama. Setengah. Mudah kan Pak? 5 orang dapat setengah. Kemudian setengahnya dibagi 2. Jadi berapa? 1/4. Nah, bagi 2. Jadi biar mudah ngafalnya. 1/4. 1/4 itu di mana letak mainnya? Cuma ada 2 tempat mainnya. Ya. Cuma ada 2 tempat. Di mana? Di sini saja, Pak. Hanya di sini. Ya. Tidak ada kemana-mana. Hanya di sini. Jadi kalau bicara 1/4, di sini saja, Pak. Siapa itu? Suami. Suami ketika ada anak plus anak. Lalu istri ketika kurang, nah ya, tidak ada anak. Nah, gitu aja. 1/4 hanya 2 orang. Suami ketika ada anak, istri ketika tidak ada anak. Nah, 1/4 ya. Hanya 2. Udah mudah banget ini ngafalnya. 2. 5 turun ke 2. Nah. Ini langsung paham ini. Ini semuanya kan orang-orang soleh. Hati-hatinya Allah tenangi dengan cahaya Quran dan hadis ya. Mudah nih hafalnya, insya Allah. Lalu dibagi lagi Pak. 1/4 dibagi 2 jadi berapa? 1/8. Nah, 1/8 ini siapa saja yang berhak menerimanya? Cuma 1. Cuma 1. Wah, mudah sekali. Siapa dia? Hanya di sini dia. Itu istri. Istri 1 orang atau banyak ya. Nah, sama saja 1/8. Kapan itu? Ketika ada anak. Ketika ada anak, istri mendapatkan 1/8. Wah, sudah habis 3 ashabul furud. Tinggal 3 aja lagi. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Mudah cara menguasainya dengan trik seperti ini. Sebenarnya ini udah lama saya mau beritahu yang ini ilmunya. Cuma karena dihapus kemarin, ulang lagi. Nah, kalau sekarang udah nggak dihapus, tinggal diteruskan ya. Oke, baik. Nah, nomor 4. 2/3. Siapa saja 2/3 Ustadz? Nah, 2/3 hanya ada 4 orang yang berhak mendapatkan 2/3. Hanya ada 4 orang. Siapa itu? Di sini lagi mainnya. Di sini sama di sini. Ya, kalau saya mau contohin, semua orang ini kecuali suami. Semua orang yang ada di nomor 1 yang tengah, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan saya. Nah, 4 orang ini kecuali suami. Nah, jadi yang ada di nomor sini masuk dalam 2/3. Yaitu nomor 1, 2, 4, 5 di nomor 1 ya. Nah, jadi 4 orang yang ada di nomor 1 berhak mendapatkan 2/3. Kok berubah Ustaz? Ya,
karena berubah jumlahnya. Ketika dia dapat setengah ketika mereka sendirian. Nah, ketika mereka bersaudara, 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudara perempuan kandung, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih, menjadilah 2/3. Menjadi 2/3. Ini 4 orang ya, 1, 2, 4, 5 ya. Di nomor 1, 2, 4, 5. Suami saja yang nggak masuk, ya Pak. Kalau suami nggak mungkin juga kan Pak ya, rame-rame nggak mungkin kan. Dalam Islam nggak diperbolehkan ya, karena nanti akan merusak semuanya. Banyak dirusakin kalau suami 1 perempuan, suaminya 4 itu kan. Nomor 5, wah selesai ini udah. Nomor 5 berapa? 1/3. Nah, 1/3-nya maaf belum mepet. Nah, 1/3 ini siapa saja Ustaz? Nah, 1/3. Nomor 5, 1/3. Nah, ini hanya untuk 2 orang ya. 1/3 itu hanya untuk 2 orang. 2. Kalau udah dengan 2 mudah Pak. 2 gitu kan. Siapa dia? Di sini dia. Ibu bersama saudara seibu. Kapan itu? Ibu 1/3 ketika tidak ada anak, lalu saudara seibu 1/3 ketika lebih dari 1. Saudara seibu ya, 6 plus lebih dari 1 ya, lebih dari 1, baik perempuan ataupun laki-laki. Sudah berapa? Sudah 5. Wah, bentar dong, baru 1 menit. Ya, sudah beres. Nah, ini cara menguasainya begitu aja Pak ya, sudah beres. Yang terakhir, yang ke-6. Nah, ini agak banyak Pak ya, jadi ini silahkan dulu nafas sedikit, karena ini agak banyak. Ada 7 orang nanti yang menjadi ahli waris yang berhak untuk 1/6. Nah, 1/6 siapa saja? Ada 7 orang. Ada 7 orang, silahkan nafas dulu sebentar. Oke. Yang pertama 1/6. 1/6 kalau mau menguasai 1/6, kuasai dari atas, dari atas. Nah, karena banyak di sana Pak. 1/6 banyak di sini di atas, maka kuasai dari atas ya. Oke, siapa yang pertama? Nenek. Ya. Pertama adalah nenek. Nenek 1/6. Yang kedua ke bawah dikit. Nenek siapa? Ibu. Ibu 1/6. Maaf, jangan ke bawah dulu. Kan masih di samping sana Bapak. Maaf. Kakek dulu ya. Jadi dari atas. Kakek. Kemudian setelah kakek ada ibu. Nah, itu ada siapa? Ada ayah. Jadi di atas itu hampir semuanya 1/6. Yang di atas itu ya, ada nenek, ada kakek, ada ayah, ada ibu, 1/6 hak mereka. Hak awalnya ya, hak dasarnya 1/6. Udah 4 itu, mudah. Jadi kalau bicara 1/6, ingat kepala di atas. Orang yang paling atas siapa nih? Ingat aja, maka insya Allah dapat. Kemudian baru sedikit mencabang ya. Baru sedikit mencabang, 1/6 ada di saudara seibu. Saudara seibu. Itu yang kelimanya. Tinggal 2 orang lagi. Tadi saya bilang 7 kan? Maka tinggal 2 orang lagi. Yang 2 orang ini agak sedikit rumit ya, tapi nggak apa-apa. Langsung aja sekarang saya sampaikan. Yaitu siapa yang dapat 1/6 lagi? Mana Pak? Oh ya, di sini Pak, yang anak dulu, cucu perempuan. Ini lebih dekat ya. Jadi ini dulu, cucu perempuan. Masya Allah ya, bapak sudah pada paham ya, nampak semua tuh. Nah, yang terakhir nomor 7, baru saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Oke. Nah, itu 7 orang ya. Yang dapat 1/6 itu mudah. Dari atas 4, samping kiri 1, bawah 1,
samping kanan 1, pas 7, 1/6. Nah, yang agak lumayan ya, yang lumayan agak apa tuh pengaliannya lumayan adalah di sini nanti itu perhitungannya, yaitu 1/6 di anak, di cucu perempuan sama 1/6 di saudara perempuan seayah. Kapan ini terjadi? Cucu perempuan 1/6 dan saudara perempuan seayah 1/6 ketika dia bersama dengan anak perempuan 1 orang. Ketika dia bersama dengan anak perempuan 1 orang, itu cucu perempuan. Kalau saudara perempuan seayah 1/6 ketika bersama dengan saudara perempuan kandung 1 orang. 1 orang. Ingat ya, 1 ya. Kenapa 1, Ustaz? Karena dalam hadisnya takmilatas sulusain, untuk menyempurnakan 2/3. Untuk menyempurnakan 2/3. Karena kalau 1 orang saudara perempuan kandung berapa tadi haknya? Setengah. Kalau anak perempuan sendirian dapat berapa? Setengah. Maka jikalau anak perempuan 1 orang bersama cucu perempuan 1 orang, maka bukan setengah-setengah dapatnya, akan tapi anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6 untuk menyempurnakannya menjadi 2/3 atau sulusain. Itu juga dengan di sini, saudara perempuan kandung setengah, saudara perempuan saya dapatnya 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 dari hak ahli waris perempuan, ya, begitu ya. Tapi nggak semua juga, hanya yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja ya. Kata Ustaz tadi kalau perempuan 2 orang disempurnakan 2/3, nanti tiba-tiba yang ini sama ini disatuin. Nah ya, yang saudara perempuan kandung sama saudara perempuan seibu nggak bisa disatuin Pak, karena ini sudah ada sendiri pula haknya ya. Jadi hanya cucu perempuan bersama anak perempuan 1 orang, atau saudara perempuan saya bersama dengan saudara kandung perempuan 1 orang. Nah itu saja yang dapat 1/6. Mudah ya. Nah dia ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 ya. Ada 6 ashabul furud, beres dah semuanya sama kita tuh ya. Dari awal sampai ujung udah beres itu. Setengah ada 5 orang, dari bawah semua tuh, dari bawah, dari sini dan situ. Lalu kalau 1/4 ada di sini saja. 1/8 di sini lagi dikit 1 aja. Kemudian 2/3 ada di sini dan di sini. Ketika banyak, kemudian 1/3 ada di sini dan di sini, ada di sini. 1/3 tadi apa? Oh, 1/3 ada di sini dan saudara seibu, ya, saudara seibu. Kemudian 1/6 ada 7, di atas 4, di samping 1, samping sana 1 dan di sini 1. Dah. Selesai ashabul furud. Ini utama banget Pak ya. Jangan sampai tersalah, repot kalau salah. Nah, ini untuk ashabul furud. Sekarang untuk bagaimana menguasai ashabut taksib. Nah, bagaimana cara menguasai ashabut taksib? Ashabut taksib warna merah ya Pak ya. Yang warna merah kami udah kasih warna. Nah, ashabut taksib itu cara menguasainya mudah. Ya. Cara menguasainya mudah. Semua ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki itu adalah ashabut taksib, kecuali 2 orang saja, suami dan saudara laki-laki seibu. Mudah kan? Ashabut taksib siapa aja Ustaz? Semua orang laki-laki yang menjadi ahli waris selain suami dan saudara laki-laki seibu. Dah beres. Mudah ya? Lalu bagaimana Ustaz? Jadi kalau semuanya ada, tinggal lihat nomornya saja. Di anak ada anak laki-laki sama cucu laki-laki, di atas ada ayah sama kakek, di saudara ada saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki saya. Kemudian di bawah lagi ada ponakan laki-laki sama ponakan saya. Di paman ada paman kandung, paman saya, dan sepupu kandung dan sepupu ayah. Nah, ingat, yang nomor 1 jikalau ada maka yang lain nggak dapat. Setelahnya ya. Yang nomor 2 jikalau ada maka yang nomor 3 dan seterusnya nggak dapat. Yang nomor 3 ada maka yang nomor 4 seterusnya nggak dapat.
Ya. Yang nomor 5 ada, begitu terusnya sampai yang nomor berapa ini nomornya? Nomor 12. Nah, tinggal lihat nomornya aja ya. Nah, laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki seayah, ponakan laki-laki, ponakan seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu laki-laki kandung, sepupu laki-laki seayah. Dah, beres ya. Nah, itu cara menguasai ashabut ta'sib. Oke, kami simpulkan dulu sebelum kita masuk transformasi ini. Ini transformasi agak lumayan ya. Yaitu untuk ashabut ta'sib, semua ahli waris yang laki-laki itu adalah ashabut ta'sib, orang yang berhak menghabiskan semua harta jikalau dia sendirian, atau berhak menghabiskan sisa harta jikalau dia bersama ahli waris yang lain. Siapa mereka? Semua ahli waris yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Cuma 2 yang tidak ya. Yang laki-laki nggak masuk dalam kategori ashabut ta'sib. Nah, dasarnya kita udah punya tuh. Ashabul furud tadi udah dikuasai, ada 6 golongan, ada 6 pembagian, dan di situ ada berapa golongan? Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Nah, kemudian ashabut ta'sib. Nah, sekarang baru kita belajar transformasinya, bagaimana perubahan dari yang tadinya ashabul furud bisa menjadi ashabah. Nah, ini mudah juga ini ilmunya. Ya, mudah insyaallah ya. Mana di sini? Oh, di sini ya. Ashabah. Yang menjadi ashabah yang pertama ashabah bil ghairi namanya. Ashabah bil ghairi. Itu ada 4 golongan ya. Itu ada 4 golongan. Siapa yang menjadi ashabah bil ghairi? Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Ada 4 orang ini akan menjadi ashabah apabila mereka bersama dengan saudaranya masing-masing. Anak perempuan mewarisi bersama dengan anak laki-laki. So, cucu perempuan mewarisi bersama dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan kandung mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seayah mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Nah, ada di antara ahli waris mereka, maka menjadilah mereka ashabut ta'sib, orang yang menghabiskan semua harta yang disebut dengan istilahnya ashabah bil ghairi ya, ashabah bil ghairi. Nah, kami contohkan di sini ya. Kami contohkan biar mudahnya ya. Di sini ada anak perempuan. Seandainya ada orang meninggal, kemudian ada anak perempuan yang menjadi ahli warisnya, kemudian ada anak laki-laki, ada ibu, kemudian ada ayah. Nah, di sini kita lihat ada 4 orang ahli waris. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada ibu dan ada ayah. Maka ingat, ibu tadi dia masuk dalam kategori 1/3 dan 1/6. Ya, 1/3 1/6. Maka kapan itu 1/3, kapan 1/6? 1/6 ketika ada anak, 1/3 ketika tidak ada anak. Ada anak di sini? Ada. Maka ibu 1/6. Ayah juga sama. 1/6 ketika ada anak. Ada anak di sini? Ada. 1/6. Nah, gitu. Anak perempuan setengah ustaz di ashabul furud, betul? Namun ketika bersama dengan saudara laki-lakinya sendiri, anak perempuan dengan saudara anak laki kan saudara ya, saudara yang selevel dengan dia, maka dia berubah menjadi ashabut ta'sib yang disebut dengan ashabah bil ghairi. Maka mereka menjadi ashabah. Ya. Menjadi ashabah. Nah, bagaimana rumusan ashabah bil ghairi ini? Rumusannya ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 sama surah An-Nisa ayat 176.
lizzakari mislu hadzil unsayain. Ini yang masyhur Pak ya. Jika udah namanya 1:2, yang lakinya 2, yang perempuannya 1. Nah, di sini baru dia bisa dipraktekin. Bukan di sini, bukan di sini. Tapi ketika dia sudah bertransformasi, ya, sudah bertransformasi ketika dia bersama-sama. Paham? Oke, baik. Nah, kan kita contohkan lagi sebelum kita masuk yang ke ini ya, as-sabah ma'al ghair ya. Karena as-sabah ma'al ghair ini beda nanti. Nah, seandainya ahli waris adalah saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, kemudian bersama dengan saudara laki-laki seibu, dan sini ada pula saudara laki-laki seayah. Nah, lihat ya di sini ya Pak ya. Di sini ada berapa ahli waris? Ada 4 ya. Ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah. Nah, kalau mereka telah menjadi asobah, maka ingat, asobah itu kekuatannya dapat menghalangi orang-orang yang setelahnya. Maka aja kalau begini contoh soalnya atau kejadiannya, maka kita tulis dulu yang ada hak warisnya. Siapa itu? Saudara laki-laki seibu ya. Anggap ini 1 orang ya. 1 orang, maka dia dapat berapa tadi? 1/6. Saudara laki-laki seayah berapa tadi? Asobah. Ya, asobah, betul. Lalu saudara perempuan kandung setengah. Namun ketika ada saudara laki-laki sekandung juga, saudara laki yang selevel dengan dia, maka menjadi asobah. Boleh begini? Ada 2 asobah boleh? Tidak boleh. Ketika begini ceritanya, maka orang yang agak lebih jauh dihalang, terhalang. Nah, ini terhalang. Nah, T. Nah, begitu Pak ya. Jadi cara menghitungnya ketika ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah, yang terhalang adalah saudara laki-laki seayah. Kenapa? Karena keberadaan saudara laki-laki kandung bersama saudara perempuan kandungnya. Maka terhalanglah hak waris daripada saudara laki-laki seayah. Nah, ini Pak, ini penting ya. Ini untuk dipelajari. Kan nanti ada beberapa keadaan yang nantinya kalau dikasih jadi tidak balance, enggak balance nanti ya. Nah, oke, taib. Itu sampai dengan asobah bil ghair ya, asobah bil ghair. Nah, itu asobah bil ghair dasarnya dari surah An-Nisa ayat 11 sama surah An-Nisa ayat 176. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Sebelum saya masuk asobah ma'al ghair ya, karena ada lagi asobah ma'al ghair ya. Asobah ma'al ghair hukumnya juga sama dengan asobah yang lain nanti, akan tetapi keadaannya berbeda. Keadaannya atau cara penghitungannya berbeda ya, cara penghitungannya berbeda. Coba saya hapus dulu ya. Nah, asobah yang selanjutnya adalah namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah di saat saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan ataupun bersama dengan cucu perempuan. Ya, ini dibedakan nanti dengan yang 1/6 ini ya. Kalau 1/6 cucu perempuan bersama anak perempuan, saudara perempuan saya bersama dengan saudara perempuan kandung. Akan tapi kalau asobah ma'al ghair adalah saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, sini tulis ya, asobah ma'al ghair anak perempuan, anak laki-laki. Oh maaf, nih cucu perempuan, cucu laki-laki. Ini asobah bil ghair. Maaf. Asobah bil ghair saudara perempuan kandung
bersama anak perempuan atau cucu, saudari ya, saudara kandung bersama anak perempuan atau cucu, saudara perempuan saya bersama anak perempuan atau cucu. Nah, kalau tadi berbeda ya, yang sebelumnya 1/6 beda ya. Nah, bagaimana Ustaz hitungannya? Ketika saudara perempuan kandung mewarisi bersama dengan anak perempuan kandung, anak perempuan ya, kandung lah ya, anak perempuan, ataupun bersama dengan cucu perempuan, maka saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair, berhak menghabiskan sisa harta. Kami contohkan di sini aja ya. Ini ada anak perempuan, di sini ada saudara perempuan kandung. Maka ketika saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan, maka anak perempuan haknya adalah setengah karena sendirian. Kemudian saudara perempuan kandung ini haknya bukan setengah, ditulis ya, jangan tulis setengah Pak ya, bukan setengah ya, bukan setengah, tapi tulisnya apa? Asobah ma'al ghair ya, walaupun jumlah yang dapat juga setengah. Ya, karena kalau jumlah itu kan tergantung bagaimana keadaannya, tapi kalau rumus nggak bisa berubah bagaimanapun keadaannya ya. Ini contohnya begini. Yang kedua, contohnya lagi masih sama lah ya. Ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung. Ini ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada saudara perempuan kandung. Nah, nanti jangan salah pakai ya, Ustadz. Nah, ini saya kan menyampaikan kan, kalau saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dapatnya asobah. Ustadz, ada dua-duanya Ustadz. Ada saudara perempuan bersama dengan anak perempuan kandung sama cucu perempuan, berarti 2 kali asobah Ustaz? Enggak juga. Selama dia bersama di antara mereka, maka cukup menjadi asobah ma'al ghair, sekali saja. Asobah ma'al ghair, maka berhak menghabiskan hartanya. Nah, bagaimana cara perhitungannya Ustaz? Ini saya gabungkan ya. Anak setengah sudah pasti ya, ini tidak ada keraguan. Nah, cucu perempuan. Nah, cucu perempuan ini kemana dapatnya dia Ustaz? Cucu perempuan ingat tadi, dia ada di 1/6 ya, dia ada di 1/6. Ada lagi nggak yang lain dia haknya cucu selain 1/6 ini? Nggak ada lagi kan? Maka ketika cucu bersama dengan satu orang anak perempuan, maka haknya adalah 1/6. Dan saudara perempuan kandung mendapat asobah ma'al ghair, menghabiskan sisa harta. Nah, ini dibedakan ya. Saya ulangi lagi karena agak mirip-mirip nih antara asobah ma'al ghair dengan 1/6-nya cucu dan 1/6-nya saudara seayah. Kalau 1/6-nya cucu atau saudara perempuan seayah, maka kapan itu terjadi? Ketika mereka bersama orang yang satu arah dengan mereka namun lebih kuat, yaitu cucu perempuan ketika bersama anak perempuan satu orang, saudara perempuan saya bersama saudara perempuan kandung satu orang. Itu 1/6 ya, ingat ke atas, ini ke atasnya lagi kelebihan yang lebih kuat. Namun asabah ma'al ghair berbeda ya, asabah ma'al ghair berbeda, yaitu dia begini mainnya. Saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Nah, ini jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar ya. Kalau tertukar nanti salah kasih hak warisnya repot. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Oke, taib. Sebelum kami teruskan lagi,
Ada pertanyaan? Oh iya, hadisnya yang sudah kami sampaikan di pekan lalu, yaitu ketika Abu Musa ditanya tentang hak waris anak perempuan bersama cucu perempuan bersama dengan saudara perempuan kandung. Maka waktu itu Abu Musa menjawab untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Ya, beliau belum tahu 1/6 ini ya, belum tahu. Maka kemudian ditanyakanlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, kepada Abdullah ditanyakan tentang perihal ini. Maka apa kata Abdullah? Qadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfu, untuk anak perempuan setengah, wali bintil ibni, untuk cucu perempuan as-sudusu 1/6, walil ukhti baqi, ya, dan untuk saudara perempuan sisanya ya, apa yang menjadi sisa maka itu menjadi hak daripada saudara perempuan. Nah, begitu dalam hadisnya, ada dalam hadis dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi nomor 2026 ya, nomor 2026. Jika kami nggak hilaf ya, nanti tinggal dicek lagi, boleh dicek nomornya ya. Oke, taib, itu tentang transformasi ahli waris. Maka jikalau terjadi seperti ini, maka jangan bingung, karena sudah jelas ya perhitungannya dari ashabul furud, ashabah bil ghair, ashabah ma'al ghair. Ini bukan sebuah contoh yang agak lebih lengkap mungkin ya, biar hadirin semua bisa melihat seperti apa sih jadinya gitu kan. Kan kadang-kadang nanti Ustaz nyampur antara ashabah ma'al ghair bersama ashabah bil ghair. Bisa jadi nyampur, bisa jadi kan keadaannya. Bagaimana itu? Nih contohnya ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kemudian ada siapa lagi yang ashabah ghair? Oke, saudara perempuan kandung, kemudian ada yang nyampur-nyampur, cucu perempuan ya, cucu perempuan. Nah, kan kalau lihat di sini kan, anak perempuan bersama anak laki ashabah bil ghair, betul? Saudara perempuan kandung bersama anak perempuan ashabah mal ghair, ya enggak? Kemudian cucu perempuan bersama anak laki-laki 1/6, ya enggak? Nah, kalau begini hadirin jangan bingung. Hadirin jangan bingung ya, jangan bingung. Ketika begini ceritanya, ya, jadi jangan pusing, Ustadz, ini semuanya ada ini, gimana Ustadznya? Maka ambil dasarnya dulu. Dasarnya siapa di sini? Yang paling dasar apa kemarin? Ashabul furud sama ashabut ta'sib. Di siapa sini ashabut ta'sib? Yang pertama adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki dia ashabah binafsihi, dia menghabiskan hartanya sendirinya, maka dia akan membantu saudara perempuannya untuk menjadi ashabah pula. Maka ketika telah terjadi begini, sudah lengkap ini, maka yang ini menjadi terhalang. Jangan nanti digabung-gabung Ustaz ya. Ini ashabah binafsi, ini ashabah bil ghairi, ini ashabah ma'al ghairi, ini 1/6. Ini gimana baginya Ustaz? Ini terhalang. Kenapa? Karena keberadaan si anak laki-laki ini. Maka kalau begini ceritanya, hanya 2 orang Pak yang berhak menerima waris. Hanya 2 orang, yaitu lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk yang laki-laki 2 bagian, untuk yang perempuan satu bagian, ya. Ini Bapak nggak kelihatan Mbak ya dari sana. Nih begini ya, jika ada anak laki, ada anak perempuan, ada saudara perempuan kandung, ada cucu perempuan, maka yang menerima warisan hanyalah anak perempuan sama anak laki-laki saja. Sedangkan cucu dan saudara perempuan kandung terhalang mereka. Ya. Nah, ini kapan tuh dipakainya? Biasanya ini tuh dipakai ashabah bil ghair, ashabah ma'al ghair, biasa dipakai ketika tidak ada anak laki-laki. Seandainya ini dibuang, ya, dibuang nih, buang.
dibuang anak laki-lakinya. Tinggallah anak perempuan, saudara perempuan kandung, cucu perempuan. Terjadilah yang tadi. Baru terjadi yang tadi, yaitu anak perempuan setengah, saudara perempuan kandung asobah, cucu perempuan 1/6. Gitu Pak ya. Jadi waris itu kita kalau ingin membahas waris, bahas siapa saja yang masih ada di antara ahli waris. Karena sangat mempengaruhi ya. Tadi kalau ada anak laki cuma 2 yang nerima. Ketika anak laki dibuang semua dapat. Semua dapat ya. Semua dapat. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kalau dibalik gimana? Di sini ada anak laki-laki. Yang ini dibuang, anak perempuan yang nggak ada. Itu gimana Ustadz? Apakah semua dapat kayak tadi? Beda pula. Kenapa? Asobah ini laki-laki kan? Anak laki asobah dan dia nomor 1 lagi. Mana nomor 1? Nomor 1 dia. Maka siapa yang menerima waris? Dia sendiri Pak. Dia sendiri lagi. Jadi 1 orang hanya menerima warisan ya. Jadi dalam suatu rumusan, ketika 1 orang hilang, berbeda cara mainnya ya, berbeda hak waris pembagiannya. Jadi oleh karena itu masalah ini jangan sampai kita tidak menguasai ketika ingin membagi warisan, baik diri kita sendiri ataupun warisan daripada saudara-saudara kita nanti. Nah ini masih sama golongannya, namun ketika 1 dibuang berbeda, 1 dibuang berbeda pula ya. Tapi kalau ini dibuang gimana Ustaz? Dibalikin coba. Anak laki-laki dibuang cucu perempuan. Mempengaruhi enggak? Tidak, enggak mempengaruhi dia, karena dia hanya orang yang cukup jauh, orang yang jauh. Cukup 2 orang saja. Kalau dibuang ini Ustaz, ini diadakan sama aja. Kalau ini dibuang Ustaz, dihadirkanlah cucu perempuan lagi. Cucu perempuan, sama saja. Ya, jadi kata kuncinya apa? Anak laki-laki itu mempermudah pembagian warisan. Anak laki-laki itu mempermudah bagi-bagi warisannya Pak. Kenapa? Dia begitu tuh. Nanti ditambah yang lain juga. Paling-paling nanti yang nambah, yang berhak lagi paling ibu sama ayah. Ibu sama ayah, ataupun kakek sama nenek. Selebihnya sudah kehalang oleh dia sendiri. Karena dia apa? Asobah nomor 1. Nomor 1 dia ya, asabah nomor 1. Jadi yang belum punya anak laki-laki mungkin silahkan ditambah anaknya. Jadi laki-laki 1 orang untuk mempermudah nanti bagi warisannya. Kalau tidak meluas, meluas. Ya itu jika yang masih waktunya Pak ya. Oke, taib ya. Nah itu anak laki-laki yang mempermudah Pak ya. Yang belum punya anak laki boleh berikhtiar lagi lah. Ikhtiar lagi Pak. Ikhtiar itu tidak hanya pada 1x1 tapi 1x2, 1x3, 1x4. Ya yang paham, yang nggak paham nggak apa-apa. Oke. Lebih paham Pak ya. Ustaz udah paham, Ustaz lebih dulu pahamnya kalau itu tuh 1x1, 1x2, 1x3, 1x4. Kalau biar gampang bagi warisannya. Iya, biar mudah kan ya. Berdoalah untuk laki-laki biar dimudahin. Tapi kalau udah nggak ada anak laki-laki kayak tadi Pak ya, meluas dan ilmunya mesti luas lagi. Ya, mesti luas lagi. Nah itu contoh daripada jenis-jenis ahli waris beserta dengan transformasi ahli waris. Nah, begitu caranya tadi. Disimpulkan saja sebelum kami tutup, yaitu kalau kita bicara ashabul furud, dia ada 6 golongan: setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ada berapa anggotanya setengah? 5 orang. Ada berapa anggotanya 1/4? 2 orang. Ada berapa anggotanya 1/8? 1 orang. Mudah kan? 1 orang cuman, masa nggak apa juga gitu kan. Lalu berapa anggotanya 2/3? 4 orang. Berapa anggotanya 1/3? 2 orang. Berapa anggotanya 1/6? 7. Ini agak beda dikit. 7 orang. Ya, 7 orang. Lalu ashabah bin ta'sib adalah semua laki-laki kecuali suami
dan saudara laki-laki seibu. Seibu ya, ingat ya, seibu. Cuman ibunya doang yang sama. Lalu asabah bil ghair itu hanya pada 4 golongan. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah ketika bersama saudara laki-lakinya. Ya. Yang terakhir, asabah ma'al ghair hanya pada 2 orang. Hanya pada dua orang, yaitu saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau bersama-sama semuanya. Nah, begitu saja ya cara pembagian, untuk mengetahui hak waris mereka. Dan ini dasar Pak ya, dasar. Kenapa? Ketika pertama kali kita menemukan ahli waris, maka yang pertama dicari adalah apa? Hak warisnya. Berapa hak warisnya? Ini awal nih. Nah, ini awal. Jadi ini tuh harus terkuasai semuanya dari awal sampai ujung kalau kita ingin membagi warisan ya. Kalau belum bisa Ustaz, saya belum tahu Ustaz. Nah, jangan dulu maju sendirian. Nanti salah satu yang salah, semuanya salah Pak. Ya enggak? Kasih anak setengah, maka yang lain dapatnya bukan setengah lagi nanti kan, salah hitung ya pokoknya. Nah, itu repot. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Toib, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau udah paham saya bisa nanya biasanya nih. Ya silahkan. Ya silakan Pak. Dengan adanya laki-laki itu siapa saja yang terhalang ini Ustaz? Baik itu ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Oke, toib. Anak laki-laki itu termasuk diantara pohon utama ahli waris ya, pohon utama. Dan dia number one ya, nomor 1. Maka ketika ada anak laki-laki, dia menghalangi semua ahli waris kecuali yang ada di pohonnya, yaitu anak laki-laki. Maka dia tidak bisa menghalangi semua kecuali ayah, ibu, anak perempuan, suami dan istri. Ayah, ibu, anak perempuan, suami dan istri. Jika ayah ibunya nggak ada, kakek dan nenek nggak terhalang olehnya. Tapi selebihnya terhalang. Paman semua terhalang, saudara semua terhalang, cucu semua terhalang. Apalagi saudara perempuan seibu semua terhalang. Ya. Jadi kalau ada anak laki, maka siapa saja yang berhak menerima warisan ketika ada anak laki, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, dan suami istri. Itu saja. Selebihnya nggak boleh lagi terhalang olehnya. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di babul hajbi, insya Allah pekan depan. Sebenarnya sekarang tuh pengen bahas itu. Saya tuh tahu juga besok babul hajbi aja lah, tapi kayaknya nggak enak juga kalau ini belum direkam itu. Soalnya yang ini nih inti masalahnya Pak ya. Inti pertama antum ketemu ahli waris, ini antum cari dulu hak warisnya berapa. Ya, ada pertanyaan lagi silakan. Oke, taib. Kalau sudah pada paham, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman yang tepat bagi kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa selalu belajar untuk mentaati Allah sampai dengan kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.